Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Engkau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, mengalami Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa penuh atas seluruhnya kami, atas seluruhnya anak-anak kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami boleh bersehati bersama-sama untuk bersekutu bersama dengan Engkau, menaikkan pujian penyembahan kami, biar apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hatiku tenang berada dekat.
kami semakin terpikat akan Engkau, membuat mata kami terus memandang kepadamu, memandang kepada kebesaran-Mu, memandang segala keajaiban demi keajaiban yang Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih ketika Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh alam semesta ini. Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh keluarga besar kami. Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh kota dan bangsa kami. Terima kasih, syukur atas kasih karunia-Mu, syukur atas karya-Mu yang nyata di antara kami. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sedang datang atas hidup kami, atas seluruh bangsa ini, atas seluruh kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan buat jalan-jalan-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami. Biarlah kami hidup selalu mengikuti jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau Allah yang baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu melimpah di dalam kami. Kami mau bersukacita bersama-sama dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Wajahnya belum bersukacita. Wajah-wajah yang dipilih oleh Tuhan harus lebih bersukacita. Amin. Ayo berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita dengar pujian ini dari awal. Kita dipilih. Amin. Kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran.
besar, Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Mengalirlah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, mengalir di antara kami, menyatakan diri-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hidup-Mu, firman-Mu yang menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau yang menemani setiap langkah hidup kami. Kau temani aku, bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat pagi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukanlah bersama-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Bapa
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari. Kami cadangkan hati kami dalam hadirat. Kami rindu mendengarkan perkataan Tuhan. Perkataan-Mu menghidupkan kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Satu, tiga. Oke. Shalom semua. Cek sound dulu. Shalom. Siapa dulu ini? Shalom yang ulang tahun. Selamat ulang tahun Kak Kesya. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Kak Kesya. Selamat ulang tahun Kak Kesya. Terima kasih. Shalom semuanya, selamat malam. Rencananya mau di Batam, tapi kehendak Tuhan harus bukan di Batam. Semangat kakak ya. Baik, puji Tuhan. Mana Jelita ya? Shalom Jelita. Jelita. Ya. Salam Tuhan, salam semuanya. Selamat malam. Keren. Shalom Kak Cika. Salam Tuhan, salam semuanya. Selamat malam. Shalom Esther. Mana Esther tadi? Mana suaramu Ter? Nggak kedengaran Ter suaranya. Salam semuanya. Shalom Tian. Kenapa kamu tidur Tian? Shalom tulang, salam semuanya. Mana temanmu? Lagi kerja kelompok tulang. Kerja kelompok atau kerja kelompok itu ya? Kerja kelompok tulang. Beneran. Iya tulang. Siapa lagi? Buas nggak ada. Oh, Shalom Kak Yeye. Shalom. Mana Bang Marvel ya? Shalom semua. Marvelnya kerkop juga. Lagi ambil baju. Oh, baiklah. Siapa lagi ya? Shalom Tante Heni. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom keluarga Nael. Mana dia? Nael. Halo Bang Nael. Adik Geva, mananya? Shalom Nael, shalom Geva. Mananya? Suaranya nggak ada tapi. Mana suaranya? Mic-nya belum dibuka, gimana mau kedengaran? Shalom tulang. Halo Geva. Lagi makan ya? Makan ya. Baik, sudah semua salam studio. Baik,
Tuhan, semua semangat ya. Semoga anugerah Tuhan, saudara. Saudara, ada sesuatu yang luar biasa terjadi di bangsa kita ya. Hari ini, saudara. Tadinya saudara, kita pikir ya sudah kayak gimana gitu ya. Sudahlah, sakarap mula gitu kan. Suka-suka mula mau kamu bikin apa di bangsa ini. Mau kamu berkuasa silahkan lagi. Tapi hari ini saudara, tiba-tiba saudara KPU itu menetapkan satu peraturan gitu. Bahwa yang pertama itu masalah usia ya, batas usia gitu. Tadinya pada saat dilantik gitu kan usianya gitu. Sekarang pada waktu penetapan. Jadi yang tadinya Kaisang itu mau dicalonkan antara DKI dan di Jateng gitu ya, akhirnya gagal saudara. Terus lagi saudara, batas ambangnya itu saudara tadinya kan karena ada Kim Plus itu kan. Jadi begitu ada Kim Plus ini di mana-mana itu jadi kayak lawan kotak kosong karena semua partai bersatu gitu. Kecuali PDIP dan partai-partai yang kecil lah gitu yang tidak lolos Senayan kan. Jadi ada 12 partai bergabung di Kim Plus namanya yang tadinya dukung Anies gitu kan. Akhirnya seperti Nasdem gitu ya. Akhirnya karena masalah sebetulnya ada masalah mereka yang dikatakan mungkin korupsi atau apa gitu kan. Jadi itu dipakai ini saudara. Dipakai untuk kayak menjegal lah gitu kan. Akhirnya mau tidak mau meninggalkan inilah. Jadi bukan masalah Aniesnya gitu ya. Tetapi masalahnya adalah jadinya kan tidak fair gitu. Jadinya mereka bisa menentukan calonnya gitu. Tapi setelah dirubah itu saudara, dirubah MK per hari ini saudara. Jadi sekarang PDIP itu bisa mencalonkan gitu. Hanya dengan 7,5% gitu dari yang sebelumnya gitu. Jadi karena memang kan itu kan diloloskan, yang calon independen itu diloloskan. Jadi berdasar itu akhirnya tidak perlu lagi harus berapa kursi yang mereka peroleh di DKI gitu ya, di DPRD DKI gitu atau kota-kota yang lain gitu. Jadi praktis sekarang jadi bisa ada calon, entah siapa yang dicalonkan gitu ya, calonkan PDIP. Jadi ada hal memang yang kalau saudara perhatikan saudara ya, begitu kita, saya rasa nggak ada yang secara kebetulan saudara ya. Jadi begitu kita percaya gitu ya. Jadi ketika kita memandang, emang kamu pikir kamu bisa ya? Emang kamu yang berkuasa ya? Emang kamu nggak tahu ya kalau Tuhan berkuasa? Tuhan Maha Kuasa. Itu saya benar-benar saudara ketika lihat itu gitu ya, bisa dirubah ya Tuhan ya. Hari ini saudara, tadi semua sudah mereka itu sudah ya sudah no hope lah gitu. Bahkan mereka berani mengatakan udahlah golput aja lah kayak gitu. Karena bukan hanya di DKI saudara, di kota-kota yang lain begitu saudara. Jadi banyak sekali saudara mau dipasangkan gitu kepentingan gitu. Ternyata sekarang itu tiba-tiba berubah drastis saudara. Iya, nggak ada yang nyangka saudara. Tiba-tiba keputusan per hari ini saudara. Jadi pada hari ini benar-benar saudara, semua yang sudah no hope itu mereka bersemangat lagi gitu. Cepat-cepat mereka posting podcast yang baru gitu ya. Nah saudara, walaupun nampaknya saudara, kalau kita pikir-pikir gitu ya, ya entah siapapun yang mimpi itu kan sama aja, kita pikir begitu kan dulunya kan. Tapi kali ini saudara, ada sesuatu yang karena kita belajar firman Tuhan itu saudara ya, karena kita mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya diam-diam ada orang yang berani, walaupun mungkin orang kan tidak tahu kan apa yang sedang kita dengarkan gitu. Siapa sih yang tahu? Apa yang mereka tahu tentang apa yang kita dengarkan, dan apa urusannya sama mereka? Apa urusan sama orang lain mungkin mengetahui apa yang kita pelajari gitu.
apa yang sedang kita dengarkan, firman Tuhan yang sedang kita dengarkan, cara diam-diam kita dengarkan gitu ya, kita ikuti secara perlahan gitu ya. Tuhan kayak apa ya? Kita kan lihat sendiri di dalam apa yang Tuhan kerjakan di antara kita, di antara anak-anak kita gitu ya. Ada satu apa ya? Tanpa kita sadari saudara, Tuhan itu bekerja. Ya, kita kan nggak berani saudara mengatakan kalau itu pekerjaan kita gitu. Enggak. Yang sedang kita ceritakan ini adalah perbuatan Tuhan saudara. Pekerjaan Tuhan. Yang membuat kita itu terheran gitu loh saudara. Kan itu kan akan apa ya? Menarik perhatian kita saudara. Sehingga kita diam-diam kita itu mulai apa ya? Ternyata Tuhan itu benar-benar berkuasa ya, gitu loh. Ternyata Tuhan itu benar-benar bekerja ya. Ternyata Tuhan itu benar-benar mengendalikan segala sesuatu ya. Kan itu yang kita yang kita terus persekutukan gitu kan. Selama belakangan ini gitu. Setelah kita dihajar sama firman Tuhan, ketika kita mulai tidak berani saudara mengatakan kalau kita itu lebih baik daripada orang lain, dimana kita mulai ketika kita dihajar kan gak mungkin lagi kita berani membenarkan diri, tetapi pasti masih ada roh membenarkan diri itu di dalam kita, tapi kita kan belajar takut akan Tuhan kan? Kita belajar menghargai siapapun gitu kan, mau apapun kepercayaannya kita tidak langsung menghakimi karena memang Tuhan menetapkan segala sesuatu. Tidak ada di luar kendalinya. Agama apapun yang ada tidak ada di luar kendali Tuhan. Segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan. Ya. Kita nggak perlu memaksakan orang supaya jadi orang Kristen. Orang Islam pun, orang Muslim pun nggak perlu memaksa orang Kristen jadi orang Kristen. Dan Tuhan pun tidak pernah memaksa orang untuk mau menjadi pengikutnya. Diam-diam saudara Tuhan mencari pengikutnya. Diam-diam dia mulai mendapatkan orang-orang yang tadinya itu seperti anak yang hilang, domba yang hilang saudara. Akhirnya kita seperti anak yang hilang yang kembali ke rumah bapaknya saudara. Tapi kalau kita lihat kisah daripada perumpamaan itu nampaknya prosesnya cepat gitu. Jadi dikasih pakaian segala macam. Tetapi setelah kita belajar saudara, ternyata waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan gitu. Dia pakai berbagai macam cara saudara. Seperti saya katakan hari ini saudara. Mungkin saudara tidak terlalu peduli dengan hal itu gitu ya. Tapi karena saya perhatikan saudara ya, saya lihat gitu ya. Saya ketika melihat bagaimana sombongnya mereka menganggap mereka berkuasa gitu ya. Menganggap mereka punya punya kekuatan gitu. Mereka menganggap kami yang ngatur semuanya. Mereka seperti bisa menyembunyikan segala kejahatan mereka gitu. Karena semua mereka pegang, mahkamah mereka pegang, kepolisian mereka pegang gitu. Iya, mereka bisa atur semuanya. Orang-orangnya dikendalikan, yang tidak sesuai dengan mereka singkirkan, mereka pecat. Bayangkan, sudah tinggal 2 bulan lagi, masa ada reshuffle untuk apa sih? Cobalah, lucu kan? Karena itu kan buang-buang uang, saudara. Iya. Seolah-olah saudara, kayak ini negara gua gitu. Ini negaraku. Aku pemimpinnya, aku rajanya. Kalau kita bukan kerajaan, saudara. Ya atur semua. Ada banyak saudara di antara para pejabat-pejabat itu yang dijebak saudara. Iya. Sehingga akhirnya mereka kena kasus gitu. Setelah mereka kena kasus, diancam mereka saudara. Kalau kamu tidak mau mengikuti apa yang kau katakan, kamu masuk penjara. Udah siap saudara KPK dengan berbagai macam cara untuk nangkap mereka. Iya. Ada kasus-kasus yang dulu sudah siap mereka pakai. Tapi saudara, keadaan berbalik saudara. Siapa yang buat?
Tentu karena kehadiran Tuhan. Ya, kita nggak bisa ngatur Tuhan seperti dulu misalnya. Oh Tuhan, tangkaplah orang-orang jahat. Enggak. Kita nggak melakukan itu, saudara. Kemarin ketika kita berdoa kan di Wadah Raya kan, apa kita melakukan itu? Tidak. Nggak kayak dulu kita hancurkan roh apa, nggak perlu kita lakukan. Tapi kita pandang Tuhan, lakukanlah ya Tuhan. Engkau ada di sini. Iya, kita tidak tahu apa yang mau Tuhan lakukan. Gak jangka kok saudara. Itu yang kemarin yang si pamannya itu kan saudara. Si pamannya itu kan dia menang PT-UN saudara. Jadi gugatannya itu dikabulkan gitu. Sehingga kemungkinan dia itu akan menggantikan. Jadi ada wacana kayak menggantikan yang sudah terpilih yang baru ini kan. Sebelum berbuat apa-apa, ketua yang terpilih yang belum ganti ini saudara, Soehartoyo itu saudara ya. Dan timnya saudara, nah, ya, anggota-anggotanya saudara, mereka mengeluarkan keputusan yang baru. Itu benar-benar saudara, orang tercengang-cengang saudara. Saya saudara ketika lihat itu saudara ya, saya ketika melihat ceria sekali kan ada beberapa postingan apa namanya, yang kebetulan semua saya subscribe itu semua ya. Yang mereka itu gitu ya, entah mau apa, nggak peduli agamanya apa gitu, tapi supaya saya bisa dapat informasi dari mereka gitu. Itu kayak sumringah semua gitu loh saudara. Saya dalam hati kayak gini, saya ketawa gitu. Kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan gitu. Kamu hanya melihat itu. Ya tiba-tiba mereka heran pokoknya gitu, karena jadi tiba-tiba mereka punya harapan lagi. Nggak perlu mereka bilang kayak si Oke, Gerung bilang kayak gitu. Nggak perlu kita puji MK katanya. Memang MK harus melakukan yang tepat gitu, yang benar. Dia harus sadar. Gitu. Iya, jadi saudara benar-benar kalau lihat hari ini gitu ya, kalau bandingan kemarin, saya sudah gini. Saudara gitu. Terserah lah, Tuhan aku nggak tahu gitu. Jadi ketika mendengar hari ini saudara, pengumuman itu saudara, itu benar-benar saudara, entah apapun yang terjadi dalam pemilihan nanti ya kan, sebetulnya memang betul juga, entah siapapun yang memimpin kan sebetulnya tetap juga ini gitu saudara, tetap juga Tuhan berdaulat di atas semuanya. Tapi ketika kita melihat bagaimana segala kesombongan mereka itu dibungkam gitu, disitulah kita melihat saudara, ternyata itu kan membantu iman kita loh saudara. Membantu iman kita untuk percaya kalau memang Tuhan itu sedang mempercepat pekerjaannya gitu. Ini membuat kita saudara sedang melihat di depan mata kita saudara, bagaimana segala yang jahat itu akan disingkirkan saudara. Iya. Tahukah saudara bahwa sekarang ini kan banyak diantara lapangan pekerjaan itu terbuka dengan lebar itu di kayak misalnya di Eropa gitu ya. Sementara mungkin di bangsa kita kan gak ada lapangan kerja. Tapi ada sesuatu yang berubah saudara ya. Jadi kayak di luar sana, di Eropa sana, mereka itu kekurangan para pekerja-pekerja gitu saudara. Tahukah saudara kalau saudara ikuti firman Tuhan, itu nanti batas-batas negara itu akan diangkat saudara. Jadi mungkin saudara pernah mendengarkan bagaimana supaya tidak ada lagi orang yang menganggap bangsanya itu tertutup daripada bangsa yang lain, atau sukunya itu lebih baik daripada suku yang lain. Akan ada seperti bagaimana tembok-tembok antara bangsa, tembok agama itu seperti diangkat sama Tuhan gitu loh. Saudara, kalau saudara nanti mulai menyadari gitu ya. Dulu kita saudara ditakut-takuti oleh karena fanatisme agama kita saudara. Iya. Seperti saya ceritakan kemarin Esther itu ya, ketika dia cerita kayak gitu ya. Tahukah saudara, gak ada secara kebetulan saudara. Dan gak perlu kita takut dengan keadaan itu. Karena lewat iman kita
Iman kita itu nggak perlu didoktrinisasi, saudara. Nggak perlu, saudara. Karena sekarang ini Tuhan yang ngajar gitu. Kalau Tuhan yang ngajar, siapa yang bisa mengambil? Kalau Tuhan sudah berdaulat, apa iblis bisa menyesatkan anak-anak? Kalau Tuhan sudah mengatakan terkutuklah orang menyesatkan anak-anak. Oh, mereka ada dalam pengajaran Tuhan, mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang ngajari dia. Ketika anak kita mungkin kita nggak ada ajaran mereka. Oh, kamu nggak bisa ini ya. Kamu harus percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Oh, kamu sampai nggak ini, nanti kamu masuk neraka. Apa pernah kita bilang kayak gitu sama anak kita? Tetapi tahukah saudara, anak-anak kita tanpa sadar menerima Tuhan di dalam diri mereka, dan mereka makan Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan dengan itu? Apa yang perlu kita takutkan dengan itu? Bagaimana mungkin dunia ini ingin menguasai anak-anak kita lewat HP, lewat apa? Tapi lihat saudara, bagaimana Tuhan dengan caranya yang ajaib, kehadirannya misterius, saudara. Ya, kehadirannya bukan sekadar di luar kita lihat dia. Mungkin anak kita melihat penampakan, oh Tuhan datang gitu. Oh enggak begitu caranya, saudara. Itu mungkin dulu seperti itu. Tapi sekarang saudara, bahkan kita tidak menduga dia ada dalam hidup anak-anak kita. Dia ada dalam pikiran anak-anak kita. Dia ada dalam hati anak-anak kita. Kita mau bilang apa? Dan sekarang yang sedang saya katakan tadi, saudara. Apa yang membuat MK itu bisa memutuskan seperti itu? Ada yang menduga? Iya. Oh, mereka begitu dicengkeram, saudara, dengan kuasa. Iya, semua saudara itu kayak dicengkeram, saudara. Dicengkeram satu kuasa itu, saudara. Gak ada yang menyangka, saudara. Sedikit aja, saudara, Tuhan putar otak daripada orang itu, saudara. Dari MK itu, saudara. Sedikit aja. Iya. Tiba-tiba aja dia sadar gitu. Dalam hati matilah pikir dia kayak gitu. Kan saudara, segala kejadian yang sedang terjadi itu terbuka dengan jelas, saudara. Pasti masih ada orang-orang yang punya hati nurani yang murni. Nggak bisa keadaan kayak gini katanya. Harus berani. Bayangkan saudara, ketua-ketua partai yang besar, saudara. Bayangkan itu dicengkeram semua, saudara. Iya, kayaknya tinggal seorang diri si ibu tua, saudara. Umurnya sudah 77 tahun, saudara. Iya. Dia seorang perempuan, sudah tua, saudara. Hebat. Saya bertahan. Dan tahukah saudara, apa yang sedang Tuhan buat atas bangsa kita? Hanya dengan sedikit aja, saudara. Tuhan bisa ubahkan. Bagi saya, saudara, ini karena saya melihat ya, saya bisa cerita sama saudara. Karena saya mengikuti. Ini sekali lagi, saudara, nggak ada masalah kita, saudara. Kita mau pro siapa, nggak ada gunanya, saudara. Saudara pikir dulu yang tadinya si Ahok sama si Anies itu, saudara, itu mereka berseteru luar biasa, saudara. Iya kan? Apa yang dialami Ahok di penjara? Dia mengatakan, terima kasih untuk Tuhan kalau saya di penjara. Kalau saya tidak di penjara, mungkin saya akan bunuh orang. Kita tahu gak, saudara? Ada wacana, saudara, menduetkan mereka, saudara. Mana bisa dipikir, saudara? Iya. Kemarin itu memang, saudara, kalau saudara jadi itu si kotak kosong, itu memang bisa terjadi kotak kosong yang menang.
Itu sudah dilihat di akar bawah semua. Yang tadinya si pendukung PKS itu saudara, para anggota-anggotanya gitu, akar rumputnya itu saudara. Ketika dia berbalik kepala pemimpinnya itu saudara, dan ininya saudara, seorang-orang partainya di akar bawah, oke, silahkan kamu gabung di sana. Kami akan tinggalkan kamu. Itu harus di bawah itu ngomong kayak gitu. Tapi saudara lihat perubahan terjadi. Saudara, ini satu pelajaran bagi kita. Ingat sekali lagi saudara, tak ada gunanya saudara kita itu membela siapapun gitu. Benar seperti dikatakan si Rocky Gerung itu, gak usah kita mengucapkan terima kasih sama si MK itu katanya. Memang dia harus melakukan bagiannya. Itu betul saudara. Perkataan itu kebenaran. Itu perkataan Tuhan kalau menurut saya. Iya. Saudara, kalau kita itu melihat, kalau kita percaya, kalau Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, kuasa itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Pemerintahan Tuhan ditegakkan artinya semua orang-orang rakus, orang-orang sombong, orang-orang tinggi hati, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan akal liciknya, saudara, akan disingkirkan, saudara. Iya. Itu di seluruh apa namanya? Di seluruh dunia terjadi, saudara. Saudara pikir Hamas sekarang tadinya saudara, mereka siap-siap mau hancurkan Israel, saudara. Iya. Saudara, Hamas itu saudara, itu sebetulnya itu sangat licik sekali, saudara. Mereka benar-benar sangat licik, saudara. Sebetulnya dari awal, saudara, sudah mau terjadi gencatan senjata, saudara. Dari awal. Tapi mereka itu, saudara, mereka benar-benar jahat sekali, saudara. Dan tahukah sekarang, saudara, ketika sudah tahu, sudah gak sabar lagi, itu sampai di mana mereka bersembunyi, saudara, itu sudah disasar habis, saudara. Iya. Negara-negara Islam sudah gak mau mendukung dia. Tiba-tiba saja, saudara, entah kenapa, saudara, mereka takut sekali. Kedaulatan Tuhan sedang dinyatakan. Iya. Membuat semua harus mengakui kedaulatan Tuhan. Gak ada orang yang bisa menganggap, agamaku lebih benar. Gak bisa. Kami mayoritas, gak bisa sekarang kayak gitu. Hanya dengan suara kecil saja. Hanya dengan ada orang yang memandang Tuhan saja, maka segala sesuatu akan digulung, saudara. Segala sesuatu yang jahat akan digulung. Oleh karena itu, saudara, mari saudara, setiap kita yang ada di sini, ayo lakukan bagianmu. Lakukan secara diam-diam di kotamu. Dengarkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Akui kedaulatan Tuhan. Jangan bersungut-sungut tentang hidup. Bersemangatlah dalam hidup. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Lakukan kehidupan sebagai manusia normal. Berbuat baik terhadap orang lain. Itu hal-hal sederhana, saudara. Ampuni orang lain, bersikap ramah. Itu hal-hal yang sederhana. Berani menyatakan iman. Jangan takut. Tuhan pelihara engkau. Jangan iri kepada orang-orang yang berhasil di sekitar. Jangan iri. Tetap lakukan dengan baik. Tuhan itu nyata. Tuhan itu adil, saudara. Iya. Dia pelihara hidup kita. Kalau dia katakan bahwa kita adalah orang-orang yang berhak hidup, maka itu pasti terjadi. Ketika engkau membaca satu bagian firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memilih orang-orang, jawab panggilan Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu adalah firman yang kau sedang baca. Ketika kau baca firman itu, saudara, ayo terima firman itu sebagai bagian dalam hidupmu. Makan itu firman. Makan tubuh, minum darahnya Tuhan, yaitu firman Tuhan.
perkataan-perkataan Tuhan itu. Jadikan, kalau dikatakan Tuhan memilih engkau, engkau adalah ciptaannya. Kalau disebutkan manusia di sana, kadang-kadang dipakai kata manusia di sana, berarti siapapun bisa, manusia. Gak disebutkan di sana orang Kristen, orang Muslim, tapi manusia. Siapapun bisa datang kepada Tuhan, karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia screening kita. Tinggal kita buka aja hati kita. Tinggal singkirkan semua segala kemunafikan dalam diri kita. Tinggal minta saja kepada Tuhan gitu. Jadi ketika saudara berjumpa dengan orang lain gitu, dengan siapapun dia gitu, jangan lihat tampilan luarnya. Entah mungkin dia berjilbab, dia jenggotnya panjang atau apapun, jangan lihat tampilan luarnya. Tapi lihat, apakah ada kemungkinan bahwa dia itu merindukan kebenaran, mencari kebenaran. Siapapun dia. Justru kan Tuhan Yesus menemukan orang-orang pilihannya di antara siapa? Di antara orang-orang berdosa kan? Pemungut cukai, pelacur. Iya kan? Iya. Tuhan menemukan orang-orang itu. Ya. Untuk anak-anak kita mulai berbaur mereka dengan orang-orang bukan orang Kristen. Lihat. Disitulah saudara, kasih Tuhan itu tak terbendung saudara. Keberadaan Tuhan itu tidak bisa lagi tahan-tahan saudara. Ya. Bukankah saudara kalau di dalam diri anak kita ada Tuhan? Tuhan itu hidup, mereka makan Tuhan. Bukankah setiap orang yang bersahabat dengan mereka? Bukankah ada kemungkinan bagi orang-orang lain itu yang agamanya berbeda itu? Bukankah ada kemungkinan di antara mereka berjumpa dengan Tuhan, memegang Tuhan? Benarkah saudara? Siapapun. Mungkin anak kita akan bertemu dengan, mungkin mereka ya nggak sesuai dengan sifat-sifat mereka. Tapi anak kita berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Doa yang singkat yang dinaikkan oleh anak-anak kita. Tuhan, temanku itu gini. Gitu kan? Apakah Tuhan gak mendengarkan doa anak kita? Sangat didengarkan. Iya. Dengan diam-diam Tuhan memberikan surprise untuk anak-anak kita. Kira-kira saudara, keadaan dunia yang di depan kita seperti apa kalau anak-anak kita mengalami Tuhan? Kalau anak-anak kita menghadirkan Tuhan, seperti apa kira-kira kalau saudara melihat dunia ini? Kan kita gak melakukan apapun rasanya kan untuk bangsa kita kan. Apa kita melakukan seperti dulu, doa bertalu-talu, doa keliling, apa gitu kan. Apa kita melakukan? Kita gak melakukan. Oh mungkin ada orang yang mungkin merasa, oh itu karena doa kami. Ya silahkan lah. Waktu kamu bangga itu karena doamu. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Aku tidak digerakkan oleh siapapun kata Tuhan. Aku bebas. Aku melakukan apa yang mau aku lakukan. Iya. Tapi saudara dengan diam-diam Tuhan kasih tahu sama kita saudara. Dia kan pasti kasih tahu kan kepada orang-orang yang gini saudara. Kalau kita terus memandang Tuhan saudara. Cobalah saudara. Kita datang kayak kita itu kayak ikan yang megap-megap gitu, kayak kita menginginkan makanan gitu. Kita memandangi, coba saudara kalau saudara dipandangi oleh anak saudara, ya kan? Anak kita nggak perlu minta, tapi dengan dia pandang gitu, aduh rasanya gitu. Apa sih yang nggak bisa aku berikan sama kamu nak? Kayak gitu kan?
Kalau kita punya, pasti kita akan berikan untuk anak kita. Saudara tahu, kalau kita itu memandang Tuhan, kita gak minta apa-apa. Tapi saudara, di dasar, di lubuk hati kita yang paling dalam, dia tahu saudara. Kita tidak tahan melihat ketidakadilan kan? Ya enggak. Kita geram kan? Melihat orang yang sombong kan? Melihat orang yang tinggi hati kan? Ya. Kita akan tertindas kan, minoritas mungkin kan? Nampaknya mereka bisa, wah dengan ini mereka sudah memaksakan kehendak mereka kepada anak-anak kita mungkin. Tapi tahukah saudara, dengan cara yang ajaib, Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita akan sambil belajar firman Tuhan. Ketika saya ceritakan hal yang tadi kepada saudara, bukankah di dalam pikiran saudara itu, iya, oh ya, beneran ya kayak gitu ya? Beneran ya itu sedang terjadi ya? Jadi ada tadi yang ini kan, beneran itu Pak katanya. Apa itu nggak hoax gitu? Loh, sampai dikutip sama si siapa itu? Si Refli Harun itu. Sampai dia bilang, ya benar lah, ini dari CNN, dari ini semua sudah dari yang apa namanya? Yang media-media apa ya? Media-media mainstream ya. Media-media utama gitu kan. Itu mereka sudah apa namanya? Beritahu itu semua. Begitu saya cek memang iya gitu. Jadi agak siang-siang tadi, jadi belum banyak yang tahu tadi kan. Dia yang muncul pertama kali ketika kami makan siang tadi gitu. Gitu tuh. Mereka nggak percaya, ini benar ini. Sudah clear, sudah pasti gitu. Kita nggak percaya saudara. Ketika saudara Tuhan menunjukkan itu kepada kita, saya cerita itu sama saudara. Hanya untuk begini saudara. Lihat ya. Kalian lihat, Tuhan itu Maha Kuasa. Ya, ketika kita berbicara mengenai Tuhan yang Maha Kuasa, jangan takut, jangan gentar, saudara. Ketika kita tidak membicarakan, ketika kita tidak bilang Tuhan Yesus gitu ya, jangan takut. Itu Tuhan Yesus. Iya, Yahweh, Tuhan Yesus, itu sama, itu satu. Roh Kudus, itu satu, mereka tidak terpisah. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi ketika dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa, itu sama, rohnya sama, hakikatnya sama, jangan bedakan mereka. Sekalipun gender berbeda, jangan takut. Tuhan yang ngajari kita. Nggak ada siapapun yang bisa menyesatkan engkau. Nggak ada yang bisa. Mau bagaimanapun mereka berusaha menyesatkan anak-anak, nggak ada yang bisa. Ketika kita datang dengan tulus hati saudara, hati kita suci, kita pasti memandang Tuhan. Kalau engkau sudah memandang Tuhan, jangan takut apapun. Tetap simpan dalam hati saudara ya. Simpan dalam hati saudara sampai kapanpun. Entah sudah berapa kali nanti kita mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Simpan terus perkataan ini. Itulah hidup. Itulah artinya hidup yang kekal. Banyak orang yang hidup tetapi rohnya sudah mati. Iya, sulit untuk menghidupkannya. Tetapi dikatakan orang hidup akan hidup selama-lamanya. Iya. Kita kan tidak tahu saudara apa yang terjadi nanti, berapa tahun lagi. Gak ada yang perlu kita takutkan. Gak ada yang kita tahu memang tentang kehidupan itu. Tetapi saudara, yang membuat engkau tetap hidup adalah oleh karena engkau percaya kepada Tuhan yang sejati. Tuhan yang hidup. Iya. Kalau engkau percaya Tuhan, engkau semangat untuk hidup.
Engkau tidak akan memandang umurmu. Iya. Selalu ada jalan. Iya, saudara. Itu orang yang punya hidup. Itu orang yang menyembah Allah yang hidup itu kayak gitu. Hidup dia terus. Jadi yang dikatakan itu melewati lembah bayang-bayang maut. Itu di mana rasanya kita itu ketika kita berjalan. Rasanya kita itu gak kuat lagi. Ada begitu banyak mungkin masalah yang menghimpit atau apapun. Entah apapun itu, saudara. Tetapi ketika kita mengingat Tuhan, kita kembali merasakan aliran-aliran air hidup. Makanya dikatakan kan, sumbu yang berasap tidak dipadamkan. Buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Iya. Kita hidup selama-lamanya. Anak-anak kita hidup selama-lamanya. Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan. Oke. Bahkan seandainya engkau menyangkal hal itu, dia akan tetap melakukan pekerjaannya dan melaksanakannya ketika tiba waktu untuk melakukannya. Dia datang untuk melaksanakan pekerjaannya dan melakukan pelayanannya, bukan agar manusia dapat mengenal dirinya sebagai manusia, melainkan agar manusia menerima pekerjaannya. Gitu ya. Jadi saudara, dengan tadi saya cerita itu saudara, itu sebetulnya secara diam-diam saudara, kita mengakui keberadaan Tuhan. Jadi ada hal yang luar biasa memang saudara ketika kita itu mengakui Tuhan berdaulat. Jadi ketika kita menerima Tuhan yang maha kuasa, ketika saudara mulai nanti dalam diri saudara ada satu kerinduan untuk memandang manusia biasa itu saudara, yang mungkin masih sulit kita terima dia sebagai Tuhan. Saudara tahu gak saudara, kita bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan karena kita gak lihat dia loh. Seandainya dulu kita hidup di zaman Tuhan Yesus ketika hidup, gak mungkin kita menerima dia sebagai Tuhan. Sulit. Petrus menerima Yesus, mengatakan dia anak Allah yang hidup, itu karena diwahyukan oleh Bapa, bukan lahir dari dirinya sendiri. Iya. Jadi itu anugerah. Sama saudara dengan kepercayaan kita sekarang. Nanti saudara akan mengerti bagaimana nanti caranya Tuhan menampakkan dirinya yang sesungguhnya. Itu misteri. Tapi saudara, ketika saya katakan dulu ya, ketika saya melihat guru kita saudara, itu benar-benar saudara, saya itu benar-benar apa ya, karena kan di usianya yang sekian ya, 75 waktu itu saudara. Ketika waktu itu masih itu baru-baru mungkin 73 kali ya. Itu kagum sekali saudara. Saya itu seperti melihat Tuhan. Iya. Bukan dari khotbahnya lagi saudara, tapi hanya dengan melihat dia saja. Saya kagum sekali. Kagum karena ada orang yang sampai masa usia tuanya dia melekat dengan Tuhan. Perkataan-perkataannya penuh dengan kehidupan. Tahu kan saudara?
Suatu saat kita berjumpa dengan orang ini, kita nggak tahu gimana caranya. Saudara, kita akan seperti apa ya? Melihat benar-benar pekerjaan Tuhan itu menjadi manusia itu sesuatu yang sangat luar biasa. Lahirlah di dalam diri kita ini, saudara, satu kerinduan untuk benar-benar melihat Tuhan. Bukan sekedar melihat wajahnya, tapi merasakan Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita ini. Mengenali wataknya, mengenali sifatnya. Saudara, tadi ini saudara, saya ini kan sedikit ya. Tadi saya ketika nonton ini ya, ketika muncul, kadang-kadang kalau sambil makan itu kan suka buka TV gitu ya. Nanti pas apa yang muncul itu saya coba tonton kisah Warkop gitu kan. Nah, saudara, ternyata saudara kan tinggal si Indro yang tinggal kan. Jadi ternyata Indro ini saudara, dia itu ketika jadi si dua orang itu, si Dono sama Kasino itu jauh mereka lebih tua gitu. Jadi waktu itu si Indro ini masih umur 18 gitu ketika diajak. Jadi si Indro ini menggantikan teman mereka itu yang apa, selalu demam panggung gitu loh. Jadi waktu itu si Indro ini masih sekolah gitu, masih sekolah. Jadi kadang-kadang kalau mereka lagi panggung gitu ya, jadi nanti dikasih, si Indro ini dikasih apa gitu, pokoknya dikasih fasilitas lah, karena kan harus belajar gitu, apalagi kalau besoknya ujian gitu ya. Jadi kasih satu ruangan dia gitu. Jadi benar-benar si Dono sama si Kasino ini kayak abang sama dia, sekaligus sama orang, jadi kayak orang tua gitu. Jadi ternyata waktu kan mereka udah pada meninggal itu, terus kan tinggal si Indro gitu ya. Ini kisah nyata saudara, karena dia diwawancara sama si Deddy Corbuzier saudara. Saya belum pernah lihat Deddy Corbuzier itu nangis gitu ya. Tapi kali ini sudah si Deddy Corbuzier itu sampai nangis saudara, mendengar kesaksian. Jadi saudara, si itu saudara ketika mati itu anaknya si Kasino bukan si Kasino, anaknya si Dono. Jadi anaknya si Dono ini saudara itu masih umur 6 tahun saudara ketika meninggal. Jadi dia nggak kenal bapaknya katanya gitu. Jadi dia dirawat sama si Indro gitu. Jadi sampai itu kan ceritanya itu kan dia jadi walinya lah ketika anaknya ini menikah. Anaknya si Dono ini menikah gitu ya. Dia jadi walinya si Indro ini sama istrinya gitu ya. Nah, saudara, dia bilang kayak gini. Ketika kan dia yang sekolahin, jadi dia support dia itu berapalah det saya ini sama dia, saya support dia paling gope aja lah katanya tiap bulan katanya. Tapi tahu nggak, ketika waktu kemarin yang itu sudah Warkop Reborn itu kan mereka putar lagi kan, mereka bikin lagi kan bioskop itu yang kemarin yang bintangnya siapa yang pengganti yang 2 orang itu kan ada kan. Nah, jadi dari apa namanya biasanya itu, jadi dari hasil kayak royaltinya lah gitu ya. Jadi diberikan ke keluarga dari si Dono sama si Kasino ini. Jadi ketika dia dapat dikasih sama anaknya ini saudara ya, si anaknya ini bilang gitu, kesaksiannya si Indro ini, dia nangis gitu karena cukup besar juga ya, bisa lah beli sepeda motor sama beli mobil, tapi bukan mobil yang mahal sekali ya katanya gitu ya. Tapi dia bilang kayak gini, mati pun bapakku, sampai udah mati pun bapakku, dari alam sana bapakku itu masih memperhatikan aku, masih memberikan aku uang katanya kayak gitu saudara. Coba kamu gimana? Itu saudara, si Deddy Corbuzier sampai nangis gitu saudara. Sampai nangis ketika mendengarkan kisah itu. Gua det berapa lah det bisa aku ini. Tapi tahu nggak det katanya, dulu mereka itu kayak jadi orang tua. Saudara, ketika saya dengar kisah itu, iya ya Tuhan ya, hebat ya Tuhan. Saudara, kalau kita dengar cerita itu saudara, mana ada kita pikirkan agama apa saudara? Mana ada kita pikirkan agama apa?
Tapi itu kan kisah sama saudara. Itu nyata saudara, itu bukan film, itu bukan sinetron. Itu kisah nyata. Wih, kalau kita lihat filmnya mungkin, wah gimana gitu ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana seorang anak yang ketika melihat itu saudara. Kira-kira menurut saudara, bukankah itu kehidupan saudara? Apa di situ perlu, apa Indro itu mau lihat mungkin agamanya apa ada sedikit? Nggak ada. Tapi karena dia pernah menerima kehidupan. Bayangkan dia ketika waktu itu dia masih sekolah. Saudara. Dia berjanji dalam hatinya saudara. Kamu gak akan kehilangan orang tua. Dia berjanji dalam hatinya, Indro berjanji dalam hatinya. Saudara boleh bayangkan saudara ketika Indro itu menikahkan anaknya Dono itu saudara. Kira-kira anaknya Dono itu menganggap Indro itu hanya sekedar om gak atau apa. Enggak kan saudara. Itulah kehidupan saudara. Iya. Kehidupan seperti itu saudara, itu ada dalam binatang juga ada kehidupan seperti itu saudara. Ada. Bagaimana seorang induk binatang membesarkan anak-anaknya juga ada kehidupan seperti itu. Makanya saudara di mana-mana ada Tuhan. Sekarang saudara mata kita itu terbuka saudara. Ya. Kita boleh memandang Tuhan bukan supaya kita itu lebih besar daripada orang lain. Kita menerima Tuhan Yesus bukan supaya kita itu menganggap diri kita sudah selamat. Lalu orang lain yang gak percaya Yesus gak selamat gitu. Bukan itu tujuan. Karena firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang. Tentu saudara, iblis tidak membiarkan semua orang menerima Yesus saudara. Tentu tidak akan. Dia akan membodohi. Mereka sudah dipagar saudara, di tembok pagar yang sangat tinggi, melalui pagar agama saudara. Melalui pagar paham-paham nasionalisme saudara. Misalnya kayak negara komunis misalnya. Mana mungkin mereka bisa menerima. Mereka tidak menerima agama apapun saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhan terus bekerja. Iya. Oleh apapun Tuhan terus bekerja saudara. Tuhan menolong secara pelan-pelan. Dulu yang saya bilang saudara, pariban saya yang muslim itu saudara, suaminya itu saudara, seberapa orang dari saudara kami yang dimasukkan dia kerja. Iya. Tapi sering sekali saudara yang dimasukkan kerja itu, ya orang-orang Kristen kan saudara, yang lain kan, itu sering sekali bikin dia malu saudara. Iya. Wah bukan 1-2 saudara. Malu rasanya. Muslim dia. Jalan-jalan Tuhan itu ajaib. Cara Tuhan itu ajaib. Sekarang bagaimana seharusnya? Seharusnya kita orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan? Bagaimana kita persembahkan hidup kita ini saudara? Untuk menjadi perwujudan Tuhan. Kemanapun kita pergi saudara. Dengan sekarang saudara, anak-anak kita menjadi besar saudara. Iya saudara. Tentu saudara, saya yakin saudara diam-diam dalam hati saudara pasti mulai berpikir sesuatu yang ya lebih maju ke depan. Pola pikir berubah.
Tadi istri saya posting ulang tahun anak saya, jadi ada dari keluarga kami yang ya inilah di situ ya. Ada satu saudara ya, itu kami yang di ini ya, di Karo sana saudara ya. Dia menikah dengan orang Karo gitu. Dia bilang kayak gini, ya soal ulang tahun baru katanya gitu ya, wah baru atau apa? Gede ya. Terus dia bilang kayak gini, wah punya pola pikir apa dia? Pola pikir yang baru ya, apa gitu ceritanya. Iya, iya. Berbeda dengan yang biasanya gitu. Punya pola pikir yang baru atau apa katanya tadi ya. Harus berubah pola pikirnya gitu. Kira-kira kayak gitu. Enggak tahu Kesya baca enggak tadi ya. Saudara, kalau kita melihat ke depan saudara ya, kita melihat selama ini saudara kita itu nggak tahu ya. Saudara bisa merasakan perbedaannya enggak ya? Tentang apa yang sedang kita lihat sekarang. Enggak tahu para ibu-ibu di sini punya ini enggak ya? Punya satu ekspektasi yang baru enggak ya? Saudara, hari-hari ini kita wajar saudara, wajah kita itu sumringah gitu. Karena Tuhan itu sedang menunjukkan dirinya. Karena belum pernah dia menunjukkan seperti ini kegirangan Tuhan itu loh saudara. Ingin menunjukkan ini loh aku. Jadi ketika ada orang yang menyambutku gitu. Ketika ada manusia yang menyambutku dengan tulus. Maka engkau akan melihat aku tersenyum. Iya. Dia sangat senang sekali saudara. Jadi kalau saudara bisa membayangkan Tuhan itu kayak mana gitu ya. Tuhan itu dalam keadaan normalnya gitu ya. Jadi setiap kali dia melihat satu apa ya, ketika dia menciptakan itu kan, jadilah ini, biarlah ini memisahkan ini. Kalau saudara baca kitab Kejadian itu kan, biarlah begini, biarlah tanah mengeluarkan tanamannya. Selalu kan dia ingat, semua baik pada mananya, keren katanya kayak gitu. Ketika dia ciptakan itu saudara. Nah, sama dengan kayak gini saudara. Ketika dia mengucapkan semua firman ini kan tadinya kan firman ini kan masih ada dalam dirinya. Tapi ketika diucapkan oleh manusia ini saudara, ketika itu diucapkan, lalu ada orang-orang mendengarnya. Jadi orang-orang yang mendengarnya itu seperti tanah. Seperti tanah yang menyambut apa? Benih gitu. Dan sekaligus firman itu seperti di dalamnya sudah ada sekalian, ada air yang menyirami, ada pupuk gitu loh saudara. Di dalam firman itu ada yang kayak membersihkan gitu loh. Membersihkan batu-batu dengan sendirinya. Jadi saudara, dan sekarang saudara, tanah itu mulai mengeluarkan hasilnya. Jadi saudara, Tuhan itu sangat senang sekali ketika melihat ciptaannya itu bersemi gitu loh saudara. Sama seperti kita kalau kita melihat saudara, ketika kita melihat kemarin musim apa yang bunga sakura ya, itu bunga apa sih yang di situ? Yang kalau di itu sakura ya? Aku ding sakura kah itu? Bunga apa? Sakura di muka kuning itu. Biasanya kan ada musimnya. Cantik sekali semua. Itu sakura ya? Sakura Batam itu ya? Iya, sengaja ditanam itu. Zaman orang Jepang itu datang ke sini. Iya. Setiap kali saudara kita melihat itu kan, coba lihat saudara. Kalau di saya nggak tahu di tempat-tempat lain ya ada kayak gitu ya. Nah kalau kita lihat itu saudara, lihat bagaimana orang sampai rela berfoto-foto gitu kan. Indah ya gitu. Saudara, kira-kira seperti itulah Tuhan saudara. Jadi kan bayangkan segala sesuatu ini saudara. Segala sesuatu alam semesta ini dalam pandangan dia gitu. Jadi ketika dia mengatakan dia sudah datang kedua kali, itu bukan sekedar gini. Kalau sekedar dia datang lalu dia menampakkan diri kayak gitu orang, enggak, itu terlalu kecil saudara.
Jadi kedatangannya itu saudara, jadi ada orang yang menyambut, ada yang ini. Jadi waktu terjadi semua bagaimana hati orang menyambutnya, disitulah secara diam-diam, kalau ada orang yang menyambutnya, maka orang yang menyambutnya itu akan menyaksikan gitu loh. Akan menyaksikan kayak pawai yang panjang gitu ya. Kayak ada karnaval yang panjang gitu loh saudara. Kan karnaval itu kan kita lihat secara apa ya? Secara indah mungkin kan. Parade-parade apa gitu kan, yang kalau kayak dulu kita kalau dulu kan ada kayak apa gitu, kayak kendaraan-kendaraan yang dihias gitu kan. Itu namanya karnaval gitu kan. Nah, tetapi karnaval itu kan bukan sekedar kendaraan-kendaraan hias, tapi suasana. Misalnya kalau kita lagi ini ya, kalau saudara lihat, kan ada orang yang bikin apa ya, bikin kisah-kisah yang dulu gitu kan. Kan kalau misalnya dibuat kisah yang dulu tentang bagaimana dulu permainan-permainan di masa-masa yang dulu gitu kan. Kan hampir rata-rata sama kan. Di kota A dengan kota B, di kampung A, kampung B, kayaknya kan sama kan. Tapi waktu kita lihat itu, padahal dulu itu kan sederhana ya. Kalau dibandingkan dengan sekarang jauh lah gitu. Misalnya kayak dulu, kayak misalnya pager dulu kan. Coba ingat dulu kalau sudah masa pager gitu. Kalau seorang itu punya pager gitu. Begitu bunyi gitu kan. Kalau masih belum banyak orang punya pager gitu kan. Yang punya pager dulu itu kan hanya orang-orang bisnis kan. Orang-orang suka itu kan. Dulu saudara, di sini dulu ada 2 itunya, stasiunnya. Apa namanya, saya sudah lupa ya namanya itu. Ada Batam Paging, ada apa satu lagi ya. Nah, dulu kan, jadi kalau punya itu, kami pun harus punya, karena kan kami kerja gitu kan. Jadi, saya itu, misalnya, kan itu kan ceritakan di telepon kan. Ditelepon ke pusatnya, lalu pusatnya itu kasih pesan lah gitu kan. Sampai berapa kata lah gitu kan. Nah, pulang. Oh jam sekian masih ada nanti ini, pulang jam sekian kan, kira-kira kayak gitu kan bunyinya. Tapi bunyinya itu loh, itu bunyi kan, punya siapa itu. Dulu masih langka kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan sekarang kan udah jauh sekali lah perkembangannya gitu. Tapi tahukah saudara, yang membuat indah di masa yang lampau itu adalah suasananya itu loh, gak terbeli gitu. Suasananya itu gak terbeli. Itu yang indah. Jadi kira-kira seperti itu apa yang sedang Tuhan kerjakan gitu loh. Ketika saya ceritakan hal yang tadi itu saudara. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan sudah datang kedua kali. Mana kita lihat rumahnya? Mana? Ada wajah yang kita lihat. Seandainya pun turun misalnya, turun kayak gitu. Paling kan kita bengong gitu, ngelihat aja kayak gitu. Sama seperti kalau ada tabrakan gitu kan. Yang bikin apa namanya, yang bikin macetnya itu bukan tabrakannya, tapi orang yang menonton yang bikin macet gitu kan. Saudara, ketika kita melihat bagaimana dampak daripada kedatangan Tuhan itu saudara, benar-benar saudara, itu semua orang itu ketika ditaklukkan, menaklukkan hatinya, ditaklukkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menjadi manusia. Kalau dulu dia mati di atas kayu salib. Oke? Kan melalui kematian itu saudara, semua orang ditebuskan. Gak peduli mau orang itu bagaimana firman. Kalau firman Tuhan bilang semua orang ditebus. Semua manusia, bahkan semua ciptaan ditebusnya oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi sekarang saudara, melalui satu orang yang hidup sebagai inkarnasi Tuhan, hidupnya itu saudara menyebar kepada semua orang yang mencintainya, kepada semua orang yang menerima firman-Nya. Iya, kita menjadi satu tubuh. Ada yang menjadi umat pilihan Tuhan. Semua itu disaring semua. Dan itulah cikal bakal di kehidupan yang akan datang. Ketika kita melihat kerajaan 1000 tahun, langit baru, bumi baru, saudara.
Itulah kehidupan itu, saudara. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah yang kehidupan yang berganti. Kita dilahirkan kembali. Kita hidup terus. Makanya saya katakan tadi, saudara, apa yang kau dengar hari ini, engkau simpan. Makanya dikatakan, dari dalam hatinya akan memancar aliran-aliran air hidup. Kehidupan itu mengalir setiap waktu. Saudara, berapa itu? Sikit lagi ya. Bahkan seandainya engkau menyangkal hal itu, dia akan tetap melakukan pekerjaannya dan melaksanakannya ketika tiba waktu untuk melakukannya. Dia datang untuk melaksanakan pekerjaannya dan melakukan pelayanannya, bukan agar manusia dapat mengenal dirinya sebagai manusia, melainkan agar manusia menerima pekerjaannya. Jika engkau telah gagal mengenali bahwa tahap pekerjaan pada hari ini adalah pekerjaan Tuhan itu sendiri, itu dikarenakan engkau kurang memiliki visi. Jadi yang saya katakan tadi itu adalah visi tentang masa depan. Yang saya katakan tadi, apakah saudara sekarang tidak bisa melihat sedikit tentang apa di masa depan? Itu ya artinya ya. Namun engkau tidak dapat menyangkal tahap pekerjaan ini. Kegagalanmu untuk mengenalinya tidak membuktikan bahwa Roh Kudus tidak sedang bekerja atau bahwa pekerjaannya itu salah. Ada orang-orang yang bahkan memeriksa pekerjaan pada masa sekarang untuk dipertentangkan dengan pekerjaan Yesus dalam Alkitab dan menggunakan ketidakkonsistenan apapun untuk menyangkal tahap pekerjaan itu. Ada ya, itu tentu karena ada di antara mereka ya. Nah, bukankah ini merupakan tindakan orang buta? Hal-hal yang dicatat dalam Alkitab terbatas. Hal-hal itu tidak dapat merepresentasikan pekerjaan Tuhan dalam keseluruhannya. Itu tepat ya. Kadang-kadang kalau kita lihat di sana kan murid-murid juga, mereka belum sampai, kan kita belum melihat kesempurnaan mereka kan. Selalu ada kehidupan gitu. Makanya kan dalam kitab Ibrani, tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Sama juga tanpa kita orang-orang itu tidak sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kita maksudnya kan Tuhan yang bekerja di antara kita. Tuhan yang hidup di antara kita. Apakah mereka mengalami seperti yang kita alami? Tidak. Beda. Karena belum zamannya. Ya. Lihat. Keempat kitab Injil berisi kurang dari 100 pasal. Di mana tertulis sejumlah peristiwa-peristiwa yang terbatas seperti peristiwa Yesus mengutuk pohon ara, penyangkalan Petrus sebanyak 3 kali terhadap Tuhan, Yesus menampakkan diri di hadapan para murid setelah penyalipan dan kebangkitannya, pengajarannya tentang puasa, pengajaran tentang doa, pengajaran tentang perceraian, kelahiran dan silsilah Yesus, penunjukan murid-murid oleh Yesus dan seterusnya. Namun manusia menilai apa yang tercatat dalam kitab itu sebagai harta karun, bahkan membandingkan pekerjaan yang terjadi pada zaman sekarang untuk dipertentangkan dengan apa yang tertulis. Tentu kan nggak bisa kan saudara, tentu itu tindakan yang bodoh gitu loh saudara. Tentu kan kita sedang membatasi Tuhan. Masa yang bisa Tuhan lakukan hanya yang di Alkitab itu? Tentu kan salah kaprah sekali saudara. Jadi seolah-olah Tuhan hanya mampu melakukan sebanyak itu dan tidak lebih dari itu. Bukankah itu konyol? Waktu yang Yesus miliki di bumi adalah 33,5 tahun. Yang berarti dia hidup di bumi selama 33,5 tahun. Hanya 3,5 tahun dari waktu ini dihabiskan untuk melakukan pelayanannya selain dari waktu tersebut. Dia semata-mata menjalani kehidupan manusia normal.
Pada mulanya dia menghadiri ibadat di rumah ibadat, dan di sana dia mendengarkan eksposisi kitab suci oleh para imam serta khotbah-khotbah yang disampaikan orang lain. Dia tidak ikut jadi murid mereka. Oh, bagaimana disampaikan? Oh, begini. Kan dia ikut mendengarkan di sana. Sebagai pendengar. Dia memperoleh banyak pengetahuan tentang Alkitab. Dia tidak dilahirkan dengan memiliki semua pengetahuan semacam itu. Dan hanya memperolehnya dengan membaca dan mendengarkan. Jelas dicatat dalam Alkitab bahwa dia melontarkan pertanyaan kepada para guru di rumah ibadat pada usia 12 tahun. Apa saja kan nubuat para nabi zaman dahulu? Bagaimana dengan hukum Taurat Musa? Bagaimana dengan perjanjian lama? Dan bagaimana tentang manusia yang melayani Tuhan dengan jubah imam di bait suci? Dia melontarkan banyak pertanyaan karena dia tidak memiliki pengetahuan maupun pemahaman. Meskipun dia dikandung dari Roh Kudus. Dia dilahirkan sepenuhnya sebagai manusia normal, terlepas dari karakteristik khusus tertentu yang dia miliki. Dia tetaplah seorang manusia normal. Hikmatnya terus bertumbuh sebanding dengan tingkat pertumbuhannya dan usianya. Dan dia melewati fase-fase kehidupan manusia normal. Makanya kan dikatakan dia makin lama makin besar, bertumbuh. Dia makin dikasihi oleh manusia dan dikasihi oleh Allah. Kan ada ayatnya yang bilang seperti itu. Ya kan? Nah, jadi dalam bayangan manusia, Yesus tidak mengalami masa kanak-kanak dan tidak mengalami masa remaja. Dia mulai menjalani kehidupan sebagai laki-laki berusia 30 tahun. Begitu dia dilahirkan dan dia disalibkan, begitu selesai melakukan pekerjaan. Memang itulah yang kita bayangkan. Seperti yang dikatakan tadi pagi kan. Jadi saudara, dari situ saudara kita sekarang punya pemahaman. Bagaimana sebetulnya inkarnasi Tuhan yang sesungguhnya. Dari situlah saudara, pada akhirnya seperti yang saya katakan tadi, dari apa yang kita alami saudara, dari situlah kita akan melihat bagaimana sebetulnya Tuhan yang datang kedua kali itu. Bagaimana sebetulnya dia berdaulat, bagaimana dia memerintah, apa yang sedang kita ceritakan, perbuatan-perbuatan apa yang sedang kita lihat dalam anak-anak kita, apa yang kita lihat dalam kehidupan kita. Disitulah kita melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Disitulah pada akhirnya kita itu benar-benar mengerti apa arti menyembah Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan. Disinilah benar-benar kita tahu apa arti keselamatan yang sesungguhnya. Disinilah benar-benar kita tahu apa artinya Tuhan sedang mengajar kita. Bukan manusia yang mengajar kita. Secara perlahan saudara. Dan berita ini akan menyebar kemana-mana saudara. Kesaksian tentang kehidupan seperti ini akan menyebar kemana-mana. Kita tidak akan dibatasi lagi oleh tempat ini saudara. Karena anak kita akan di mana-mana saudara. Apakah kita yang mengutus mereka? Apakah kita mengutus anak kita sekolah? Oh, supaya kamu beritakan Injil di sana. Apakah kita utus seperti itu? Tidak. Secara normal mereka pergi sekolah ke sana. Tapi tanpa sadar, mereka membawa Tuhan kemanapun mereka pergi. Apakah kita bisa melihat Tuhan di dalam diri anak-anak kita? Kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Tapi dengan iman, kita boleh melihat apa yang kita akui, apa yang kita imani, itulah yang terjadi. Kalau kita katakan, Tuhan menjagai anak-anak kita, Tuhan pelihara anak kita, kita sudah melihat buktinya. Ya, kita sudah melihat buktinya, saudara. Betapa indahnya, saudara, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Baik, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan. Kami mengucap syukur untuk anak kami Keisha yang berulang tahun hari ini. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus menjagai anak kami ini. Engkau terus melimpahinya. Engkau terus
memberkatinya berlimpah-limpah. Dia semakin dewasa, semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini setiap apa yang kami dengar. Karena kami juga beristirahat Tuhan, kami beristirahat dalam hadirat-Mu semua. Kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Ayo Ika. 1, 2, 3. Baik, kita